Batari, Titus, Ya, Ya, Sopar. Sopar setelah berpikir dan setelah merasakan dan mengingat-ingat kembali, sepertinya Sopar bukan sahabat yang baik deh buat kalian. Kenapa gitu, Sopar? iya kenapa kamu berpikir seperti itu, Sopar? Nih Batari, Titus, coba diingat-ingat deh. Kita ingat-ingat ya, 2 hari yang lalu Sopar ngapain? Yang lalu menertawakan bahkan meledek Titus yang bersedih karena gambarnya rusak. Lalu kemarin Sopar bilang kalau lagu yang dibuat sama Batari gak bagus. Kan itu bukan perbuatan yang baik buat kalian. Jadi Sopar bukan sahabat yang baik dong ya. Sopar, kayaknya Titus juga bukan sahabat yang baik deh. Titus juga sulit untuk memaafkan orang. Sopar, Titus, kalau kita bicara tentang sahabat yang baik, aku jadi ingat tentang satu pribadi. Dia adalah sahabat yang paling baik di antara semua sahabat. Kalian mau dengar nggak ceritanya? Mau. Mau. Mau mendengar supaya aku bisa menjadi sahabat yang baik juga. Iya dong, Titus juga mau. Wah, ayo kalau gitu kita dengar ceritanya sama-sama. Ayo. Teman-teman semua, sebelum kita memulai Silasik hari ketiga, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh mengikuti Silasik hari yang ketiga. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kami di dalam setiap pembelajaran kami dan kegiatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa kabar teman semua? Tepuk tangan, kedipkan matamu. Hai, apa kabar adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Bertemu lagi dengan Kak Duma di hari ketiga Sil Asik 2021. Ayo tunjuk tangan semua siapa yang mengikuti mulai dari hari pertama sampai hari yang ketiga. Wah, dari sana ada yang mengikuti semua. Ada yang dari sana juga mengikuti dari hari pertama sampai hari ketiga. Hebat semua, adik-adik semuanya hebat. Di hari yang ketiga, Kak Duma masih tetap menyampaikan cerita tentang seorang sahabat loh adik-adik. Wah, tidak akan pernah bosan-bosan dong untuk mendengar cerita Alkitab tentang sahabat. Ya, benar. Kalau untuk mendengar cerita Alkitab tidak akan pernah bosan. Benar ya adik-adik? Setuju ya? Hebat, adik-adik semuanya hebat. Oh iya, kita akan memulai untuk mendengar cerita Alkitab. Sudah siap semuanya? Kak Duma akan mengajak kalian untuk merefleksikan diri karena ini adalah hari yang ketiga kita dalam Sil Asik 2021. Ya, mari ikutin Kak Duma ya sebelum kita dengar firman Tuhan ya. Oke. Angkatlah tanganmu, tuaga. Turunkan tanganmu, tuaga. Mari siap dengar, tuaga. Cerita Alkitab, tuaga. Sekali lagi ya, sambil ikutin Kak Duma ya. Oke, semuanya berdiri deh, berdiri. Biar semangat. Oke, sekali lagi. Angkatlah tanganmu, tuaga. Turunkan tanganmu, tuaga. Mari siap dengar, tuaga. Cerita Alkitab, tuaga. Kita akan mendengar cerita Alkitab kita hari ini. Adik-adik, tahu kan kalau Tuhan Yesus punya banyak sekali murid-murid? Punya berapa?
Oh, 12, benar, ada yang jawab 12. Bahkan Tuhan Yesus menganggap mereka bukan hanya murid-murid doang loh, tetapi sudah dianggap seperti sahabat juga loh. Nah, kenapa dianggap seperti sahabat? Karena murid-murid Tuhan Yesus kemanapun Yesus pergi, mereka selalu ikut. Kemanapun Yesus pergi untuk melayani, murid-muridnya juga selalu ikut. Jadi, Yesus menganggap bahwa mereka juga adalah seperti sahabat. Nah, ada satu murid Tuhan Yesus atau sahabat Tuhan Yesus juga, perempuan. Nah, namanya adalah Maria. Sama ya, namanya sama ibunya Yesus ya? Betul, ya, namanya Maria juga. Iya, betul. Nah, Maria ini dia punya 2 saudara. Namanya adalah satu Marta. Namanya Marta. Dan yang kedua saudaranya itu laki-laki. Namanya adalah Lazarus. Nah, Maria dan 2 saudaranya yaitu Marta dan juga Lazarus tinggal di Betania. Adiknya Maria yaitu Lazarus sedang sakit. Sakitnya parah banget. Bahkan mungkin tidak akan bertahan lama. Maria kemudian memberitahu Yesus kalau adiknya Lazarus sedang sakit. Sedangkan Yesus saat itu tidak berada di Betania. Nah, mendengar hal itu, Yesus langsung bilang kepada murid-muridnya bahwa mereka harus ke Yudea setelah mendengar berita bahwa adiknya Maria sedang sakit, yaitu Lazarus. Kemudian mereka pun bergegas dan mereka pergi untuk ke Yudea. Yudea itu adalah daerah atau tempat itu berdekatan dengan tempat tinggalnya Maria dan Marta, yaitu di Betania. Dan beberapa hari kemudian pun mereka tiba di sana. Apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di sana, Yesus mendengar bahwa Lazarus sudah meninggal. Wah, ternyata Lazarus sudah meninggal. Bahkan Lazarus pun sudah dikubur. Pada waktu itu, Maria dan Marta sangat sedih. Mereka sangat sedih karena saudaranya Maria dan Marta, yaitu Lazarus, sudah meninggal. Maria berpikir, semuanya sudah terlambat. Saudaraku sudah meninggal. Seandainya saja Yesus datang lebih cepat, mungkin Lazarus tidak akan meninggal. Itu yang dikatakan oleh Maria. Kemudian Yesus berkata, Lazarus akan bangkit. Karena aku adalah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kemudian Yesus pun mendatangi kuburan Lazarus. Karena melihat Maria dan Marta yang begitu bersedih, hati Yesus pun merasakan kesedihan yang mereka rasakan. Nah, saat itu juga Yesus meminta supaya batu yang menutupi kubur Lazarus diangkat. Nah, kemudian setelah itu Yesus masuk ke kubur Lazarus dan mendekati mayat Lazarus yang sudah meninggal. Kemudian Yesus melihat ke atas dan dia memohon kepada Bapa supaya Lazarus dibangkitkan. Setelah itu Yesus berseru, Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi adik-adik? Kemudian Lazarus bangkit dan semua orang menyaksikan apa yang terjadi di sana, yaitu Lazarus telah hidup dan banyak orang yang melihat. Karena semua orang melihat,
Akhirnya semua orang pun percaya dan mereka melihat bahwa Yesus telah membangkitkan Lazarus. Dan akhirnya mereka pun percaya kepada Yesus. Wow, luar biasa ya. Benar kata firman Tuhan. Aku adalah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Benar sekali. Lazarus dibangkitkan. Sebagai sahabat, Tuhan Yesus berani berbuat. Benar? Tuhan Yesus berani berbuat dengan cara yang luar biasa. Begitu luar biasanya, sampai pada akhirnya Lazarus pun dibangkitkan. Ya, kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita belajar dari kisah ini. Contohnya bagaimana? Ya, kalau kita punya sahabat yang mungkin sedang sakit, yuk kita kunjungin. Kita datangin, kita doakan. Kemudian kita juga bisa melihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Nah, mari kita menjadi sahabat yang berani berbuat supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan membaca ayat Alkitab kita hari ini. Hari yang ketiga, hari yang terakhir dari ayat hafalan kita. Dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sekali lagi ya, kita baca ayat hafalan kita. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Oke ya adik-adik, semangat ya untuk terus melakukan berani berbuat. Oke adik-adik. Wah, tidak terasa ya, sudah hari yang ketiga. Kak Duma senang sekali bisa bersama-sama dengan adik-adik. Nah, semoga tahun depan kita akan bertemu lagi di Sil Asik 2022. Adik-adik tetap semangat ya. Kita sampai bertemu tahun depan ya. Oke, sampai bertemu tahun depan adik-adik di Sil Asik Sekolah Injil Liburan. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik semua, kembali dengan Kakak Sheila di Sil Asik Cerita Teladan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Loti memulai perjalanan pelayanannya di China. Hari ini kita akan belajar bagaimana Loti tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Saat itu Loti sudah berusia 71 tahun. Dan pada saat itu terjadi peperangan di China. Banyak orang yang terluka dan bahkan meninggal di tempat. Loti tidak pergi keluar, tapi Loti masuk ke dalam daerah peperangan dan membantu orang-orang yang terluka. Ditambah lagi ada wabah penyakit yang namanya Muncaria. Mirip dengan kondisi pandemi saat ini, semua orang diharuskan untuk tetap di rumah dan memakai masker kalau mau keluar rumah. Wah, sudah terjadi perang, ada wabah penyakit, ditambah lagi Loti dan teman-temannya tidak punya uang, sehingga mereka kelaparan. Tapi dengan sedikit uang yang dia punya, dia mengumpulkan untuk membagikannya kepada orang-orang lain sehingga orang-orang lain bisa makan. Ternyata Loti dan teman-temannya tidak kebagian makanan, sampai-sampai Loti berbadan sangat kurus dan sakit. Akhirnya Loti diputuskan untuk kembali ke Amerika Serikat, dan saat perjalanan pulangnya Loti meninggal pada tanggal 24 Desember tahun 1912. Pada saat itu adalah malam Natal. Adik-adik,
Dari cerita ini kita dapat belajar bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus dari awal hidup kita sampai akhir hidup kita. Kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan kita. Tidak usah se-ekstrim Loti, dengan cara kita meninggalkan game dan membantu orang tua, itu adalah salah satu bentuk kita setia kepada Tuhan. Jadi adik-adik, maukah kalian melakukannya? Sekian cerita tentang Lotimun, sampai jumpa di sil berikutnya. Halo adik-adik, kembali lagi di Karya Asik kelas Alfa hari ketiga. Bagaimana kabar kalian? Nah, sekarang kita akan lanjutkan mozaik kita yang kemarin. Nah, ini hasil karya dari 2 hari kemarin. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, seperti ini contohnya adik-adik. Untuk sisanya, adik-adik bisa lanjutkan dengan mewarnai dengan pensil warna. Seperti contohnya untuk kulit, kakak menggunakan warna krem. Diwarnain terus. Yang rapih ya mewarnainya. Nah, untuk rambutnya kakak menggunakan warna coklat. Nah, untuk pengikat kepalanya kakak menggunakan warna ungu. Nah, sudah jadi deh karya kita. Karya adik-adik bisa dipajang di rumah juga loh. Kalau begitu, karya asik kita sudah selesai. Sampai ketemu di sil asik berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren sekali ya Tuhan Yesus menjadi contoh bagaimana menjadi sahabat yang paling baik. Ya kan, Batari, Titus? Iya betul. Iya, betul banget. Tuhan Yesus itu sahabat yang baik. Dia mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Iya, dia baik sekali ya. Aku mau deh menjadi sahabat yang baik seperti Tuhan Yesus. Tapi aku juga mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Iya, aku juga mau. Wah iya, seperti Batari dan Titus mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, Sopar juga tentu mau dong jadi sahabatnya Tuhan Yesus juga. Nah, kalau begitu Sopar nih ya mau mengajak teman-teman semua seperti Batari, Titus dan Sopar hari ini mau menjadi sahabat yang baik seperti Tuhan Yesus, mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus dan mau ikut Tuhan Yesus. Apakah teman-teman semua mau untuk menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus dan ikut Tuhan Yesus? Wah, itu mau tuh. Iya, aku senang sekali kalau kita semua mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus dan kita sama-sama mau ikut Tuhan Yesus. Iya, kalau begitu kita mau bersukacita bersama karena kita semua sudah ikut Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu kita berdoa, kita mengucap syukur, kita sudah mengikuti sil asik, kita sudah belajar cerita-cerita dari tokoh-tokoh yang luar biasa di Alkitab, dan kita mau ikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua ya teman-teman. Iya, yuk kita berdoa. Nah teman-teman semua, kita mau ikut Tuhan Yesus sama-sama ya. Kalau begitu, mari kita tutup sil asik hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat yang terbaik bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau menjadi sahabat-sahabat yang baik seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kami mau menjadi anak-anak yang mengikuti teladan Tuhan Yesus dan mau ikut Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kegiatan sil asik yang boleh kami ikuti selama 3 hari ini. Kiranya kami boleh terus mengingat setiap pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang kami dapatkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Yesus selalu